Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, wabil khusus guru kita Ustaz Zaki Mirza, Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa TV One dan DKM serta jamaah Masjid An-Nur yang saya cintai. Rasa lelah merupakan ketetapan hidup di alam dunia. Ketetapan hidup di alam dunia. Ia jadi pelebur dosa, penambah pahala bagi orang yang menjalaninya dengan hati yang ikhlas. Karena itu jangan ngimpi kita manusia terhindar dari rasa lelah. Jangan ngimpi. Dunia bukan tempat kita bersantai-santai, berleha-leha. Dunia adalah tempat kita berjuang. Pasti akan ada rasa capek, letih, dan lelah. Iya Bu? Iya Bu? Karena itu jangan ngimpi. Selama ini kan sering kita dengar ada orang ngomong kayak begitu tuh. Gua capek, gua pegel, hidup begini-begini aja kagak ada perubahan. Suruh mati ogah. Tapi ngomongnya letih, lelah, capek. Jangan mimpi bisa terhindar dari perasaan ini. Wong dunia tempatnya kita berjuang. Dalam berjuang diantaranya pasti ada rasa capek, ada rasa letih, lelah, bosan, jenuh, dan sebagainya. Apalagi beban hidup yang bukan main menghimpit setiap kita. Belum lagi lapangan pekerjaan yang kurang tersedia. Belum lagi gaji yang cuman segitu-gitunya. Ditambah lagi dengan harga-harga kebutuhan hidup yang membumbung tinggi. Betul-betul dengerin lo lah. Capek zohir dan batin. Di awal saya katakan, lelah itu jangan ngimpi bisa kita terhindar dari rasa itu. Tapi lelah dirubah jadi lillah. Kenapa? Di dalamnya ada pelebur dosa. Ada kemudian penambah pahala. Bagi siapa? Tentu bagi orang yang menjalaninya dengan hati yang ikhlas. Boleh jadi sekarang kita mawas nih. Mawas diri. Selama ini kita ngerasa terucap dari mulut kita, hidup ini kayaknya hidup nih bikin gua capek. Boleh jadi kita mawas nih. Pertama, niat yang kita lakukan orientasinya bukan karena Allah. Itu yang menyebabkan hidup kita jadi lelah. Padahal di awal tadi saya katakan lelah yang kita rasakan dia jadi pelebur dosa dan penambah ganjaran pahala. Tapi orientasinya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh Ustaz Zaki tadi udah ngasih tahu tuh. Niatnya karena Allah. Kalau niatnya karena Allah, maka lelah jadi lillah. Bukankah kita ini diwajibkan hanya untuk berusaha? Hasil itu haknya Allah. Kita ngerasa kita udah berusaha mati-matian, tapi hasilnya nggak sesuai dengan yang diharapkan, ngeluh dah kita.
Mulut dah gacor kalau kata Ustaz Zaki tadi itu. Capek gua, usaha udah mampus. Udah setengah modiar. Tapi hasilnya kok kayak gini. Pegel hidup. Nah, boleh jadi orientasi kita bukan lillah. Yang kedua, saya ingin mengutip dari Imam Ghazali. Beliau mengatakan karena itu tajdidun niyah. Perbaharui niat kita. Perbaharui niat kita. Bukankah Nabi sudah mengajarkan kepada kita innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu ada tergantung kepada niatnya. Ini asbabul wurudnya, sebab turunnya hadis ini. Segala sesuatu itu tergantung niat. Tergantung apa yang kita pikirkan, apa yang kita pengen. Nih, sebab terjadinya hadis kayak begini, ini peristiwa hijrah. Orang-orang yang berangkat ke Madinah tuh orientasinya macam-macam. Maka Nabi bersabda kayak begini, merubah lelah menjadi lillah. Sebab orientasi orang-orang Mekah saat itu enggak sama, beda-beda. Ada yang hijrahnya ke Madinah supaya dagangannya lebih laris di sono. Ada tuh. Ada yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah supaya diangkat jadi pejabat. Ada. Anak muda luar biasa malah orientasinya. Ada yang ngomong sama temennya, bro, ngikut aja dah hijrah ke Madinah nyok. Di Mekah kagak dapet cewek. Di Madinah bohai-bohai. Siapa tahu di sana dapet jodoh. Ada yang kayak begitu tuh. Maka turunlah, maka hadis ini kemudian disampaikan oleh Nabi. Niatnya, tergantung niatnya. Bener, siapa yang hijrahnya ke Madinah cuma gara-gara pengen dagang, jadi pedagang sukses di Madinah. Siapa yang hijrahnya karena jabatan, jadi pejabat di Madinah. Siapa yang hijrahnya karena pengen punya pasangan, dapat pasangan di Madinah tuh. Tapi siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka menemukan keberkahan. Balik lagi ke Ustaz Zaki itu. Kenapa? Lillah, lelah jadi lillah. Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Berkah, indikasi berkah, hati tenang. Beda lah tamsil Ustaz Zaki itu. Ini perkara sepele yang hari-hari kita kerjain. Minum. Itu kan perkara yang tiap saat kita kerjain. Tapi berbeda ketika minum dimulai dengan kalimat menyebut nama Allah. Dengan tidak menyebut nama Allah. Kenapa? Ketenangan hati itu berbeda. Sebab kalau hati sudah tenang, itu jembatan keberkahan pasti akan datang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Karena itu saya katakan sekali lagi, dunia tempat kita berjuang. Jangan pernah ngimpi terlepas dari rasa capek, penat, letih, dan lelah. Jangankan untuk taat, untuk maksiat aja nggak bakalan terbebas dari rasa capek, letih, dan lelah. Saudara, bermaksiat, jangan saudara pikir nggak capek, nggak letih, nggak lelah. Oh, lelahnya luar biasa. Itu mau ke neraka. Bener kan nih? Itu capek loh, letih, lelah luar biasa. Belum ngatur proyeknya untuk goal. Kan kudu diatur itu. Betul apa enggak? Belum markup harganya. Itu perlu diatur tuh. Belum jaga-jaga jangan sampai ketahuan sama KPK. Itu harus diatur. Capeknya luar biasa. Belum was-wasnya.
Kalau udah ketahuan ada emas 74 kilo, baru siapa aja diteleponin. Capek, letih, lelah. Jangankan untuk taat, untuk maksiat, tetap nggak akan terhindar dari capek, letih, dan lelah. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan. Silakan Ustaz Sofyan. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Fikri Haikal yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Kembali kita diingatkan oleh guru-guru kita bahwa segala sesuatu, pekerjaan ataupun aktivitas kita, ketika kita niatkan atau kita tujukan hanya kepada manusia semata, maka kelelahan semata yang kita dapatkan. Namun ketika aktivitas atau pekerjaan hanya kita niatkan kepada semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah keberkahan dan bahkan pahala yang bernilai kepada diri kita. Semoga kita semuanya aktivitas atau pekerjaan yang kita lakukan, kita niatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelelahan yang kita dapatkan akan berujung kepada lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, di segmen berikut kami persilakan kepada para jamaah untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya berkaitan dengan tema kita, lelah, ubah lelah menjadi lelah. Namun guru kita Ustadz Zaki Mirza sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka.